Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Salomo. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Mari kita ikuti penjelasannya. Seolah-olah bangun dari sebuah mimpi, Salomo dengan cepat menjadi sadar mulai melihat kebodohannya di dalam terangnya yang benar. Disucikan dalam roh dengan pikiran dan jasmani yang lemah. Ia berbalik dalam keadaan letih dan haus dari tempat air duniawi yang pecah, untuk sekali lagi ingin minum dari sumber air kehidupan. Pada akhirnya disiplin penderitaan menyelesaikan pekerjaan disiplin itu baginya. Telah lama ia dihantui oleh perasaan takut binasa oleh sebab ketidaksanggupannya berbalik meninggalkan kebodohan, tetapi sekarang ia melihat sinar pengharapan di dalam amaran yang diberikan kepadanya. Tuhan tidak memutuskan hubungan sama sekali, tetapi siap sedia untuk melepaskannya dari suatu perhambaan yang lebih kejam dari kubur, dan dari mana ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 63. Bukan saja bagi orang-orang muda, tetapi juga bagi orang-orang dewasa dan bagi mereka yang sedang menuruni bukit kehidupan dan sedang menghadapi terbenamnya matahari kehidupan. Pengalaman hidup Salomo itu menjadi amaran. Kita melihat dan mendengar pengunjingan di antara orang-orang muda yang terombang-ambing antara yang benar dan yang salah, dan harus nafsu yang jahat terbukti begitu kuat melanda mereka. Kita tidak melihat perguncingan dan ketidaksetiaan ini di dalam diri mereka yang sudah agak dewasa. Kita mengharapkan tabiat itu didirikan dengan asas-asas yang berakar kokoh. Akan tetapi hal ini tidak akan selalu demikian. Bertitik tolak dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanyalah dengan jalan berjaga-jaga dan berdoa, orang-orang tua dan muda boleh selamat. Ketenangan tidak terletak pada kedudukan yang tinggi dan kesempatan-kesempatan yang besar. Orang-orang yang mengindahkan amaran dari kemurtadan Salomo akan menjauhkan diri dari pendekatan pertama dari dosa-dosa yang mengalahkannya. Hanyalah dengan penurutan terhadap tuntutan sorga, manusia akan terpelihara dari kemurtadan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 66 dan 68. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan penekanan kepada kami. Seolah-olah bangun dari sebuah mimpi, Salomo dengan cepat menjadi sadar, mulai melihat kebodohannya di dalam terangnya yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus, curahkan hikmat dan juga pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan mereka hikmat, pengetahuan dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berkati semua para tukang, Tuhan berkati para panitia, dan juga lebih khusus Tuhan berkati Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk KKR. Kami juga menyerahkan belajar Alkitab interaktif online dan juga KPA. Kiranya Tuhan memberkati semua para narasumber agar dengan hikmat sorga mereka berbicara atas nama Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan, biarlah mereka dapat mengajar anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lawat mereka Tuhan, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.